Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Fisika Itu Mudah dan Menyenangkan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal-soal UTBK tahun 2021, gelombang yang pertama, bagian yang kedua. Oke, langsung saja kita menuju soal-soal yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Soal yang pertama, kita diberikan grafik posisi terhadap waktu dari sebuah gerak lurus yang beraturan. Jadi ini merupakan sebuah kasus gerak lurus yang beraturan atau kita singkat dengan GLB. Pertanyaannya, tentukan waktu yang diperlukan oleh benda ini untuk mencapai posisi 14 meter. Sehingga langkah yang pertama, kita akan mencari berapakah nilai dari kecepatan gerak tersebut. Ingat, kecepatan atau sebuahnya V dirumuskan delta posisi dibagi dengan delta waktu, delta S per delta T, di mana nilai delta S-nya adalah dari 2 menuju ke 8. Jadi kita tuliskan delta adalah akhir kurangi awal, akhirnya di posisi 8 meter, awalnya di posisi 2, dan selang waktunya adalah akhirnya detik ketiga, awalnya adalah detik ke-0. 8 kurangi 2 itu adalah 6, maka 6 dibagi dengan 3 kurangi 0 ya berarti adalah 3. 6 bagi 3 adalah 2, dengan satuan adalah meter per kon. Inilah nilai kecepatan dari gerak benda tersebut. Langkah yang kedua, kita gunakan rumus kinematika, posisi sebagai fungsi waktu. Yang namanya posisi akhir itu kan dirumuskan sama dengan posisi mula-mula itu di posisi mana plus V kalikan dengan T. Dari soal kita disuruh mencari waktu yang diperlukan benda untuk mencapai posisi 14 meter. Maka kita tuliskan ini adalah 14 sama dengan posisi mula-mula ada di 2 meter. Ini posisi mula-mula 2 meter plus kecepatan kita dapatkan tadi dari hitungan awal 2 kalikan dengan waktunya adalah kitanya. Ini 2 kita pindahkan kiri jadi 14 dikurangi 2 maka adalah 12 sama dengan 2 kalikan T. Sehingga kita dapatkan waktunya sama dengan 12 bagi 2 adalah 6 kon. Kalau kita lihat di pilihannya, maka jawaban kita jatuh pada option adalah cendol. Soal yang kedua, sebuah benda bergerak dengan kecepatan awal 25 meter per sekon mengalami perlambatan sebesar 5 meter per sekon kuadrat. Tentukan jarak yang ditempuh benda sebelum akhirnya berhenti. Pada kasus soal nomor 2 ini adalah kita diberikan sebuah cerita, yaitu gerak lurus yang berubah secara beraturan. Oke, data yang diberikan dari soal ini adalah bahwa benda tersebut mempunyai kecepatan mula-mula V0 yang nilainya sama dengan 25 meter per sekon dan mengalami perlambatan sebesar A sama dengan 5 meter per sekon kuadrat. Karena berhenti maka V akhirnya adalah sama dengan 0. Pertanyaannya, berapakah jarak yang ditempuh benda sebelum akhirnya berhenti? S-nya adalah berapa? Inilah data yang diberikan dari soal tersebut. Oke, kita jawab di sini. Soal ini cukup kita selesaikan dengan menggunakan rumus kinematika yang membicarakan perubahan kecepatan sebagai fungsi
jarak. Secara matematis dirumuskan V akhir kuadrat sama dengan V mula-mula kuadrat plus minus. Jadi plus kalau dipercepat, min kalau diperlambat. Karena soal ini bicara kasus perlambatan, buktinya awalnya punya kecepatan 25 meter per sekon, kemudian akhirnya berhenti, otomatis itu kan sebuah kasus perlambatan. Maka kita gunakan nada minus. Minus apa? 2 kalikan A kalikan dengan S. Oke, data dari soal tadi kita pindahkan ke persamaan ini. V akhirnya adalah sebesar 0, kuadratkan sama dengan V mula-mula 25 meter per sekon. Kita kuadratkan minus 2, percepatannya kita dapatkan sebesar 5, kalikan dengan jaraknya. Oke. Dua kali 5 itu kan 10, maka adalah 10 S sama dengan 25 kuadrat adalah 625. Sehingga kita mendapatkan sebuah nilai S atau jaraknya sama dengan 625 dibagi 10 adalah 62,5. Satuannya apa? Tentunya adalah meter. Kalau kita lihat di tulisannya, maka jawaban kita jatuh pada option, yaitu adalah Dawet D. Soal yang ketiga, dua buah sumber bunyi A dan B bergerak saling mendekati pengamat P yang dalam keadaan diam seperti pada gambar. Kedua sumber bunyi dengan frekuensi sebesar F. Jika ceparambat bunyi di udara adalah U dan sumber bunyi A bergerak dengan kelajuan VA 0,25 U, sedangkan sumber bunyi B bergerak dengan laju PB yaitu N kali U. Selisih frekuensi bunyi dari kedua sumber yang didengar P adalah 1/12 F, maka tentukan nilai N-nya. Soal ini merupakan sebuah kasus efek Doppler dengan dua buah sumber bunyi. Hingga langkah pertama yang kita lakukan adalah mencari frekuensi yang diterima pendengar akibat sumber bunyi A. Jadi langkah yang pertama, kita akan mencari frekuensi yang diterima pendengar akibat sumber A. Oke. Besarnya frekuensi yang diterima oleh seorang pendengar dirumuskan Fp, nilainya sama dengan cepat rambat bunyi di udara plus minus kecepatan gerak dari pendengar dibagi perambat bunyi di udara plus minus kecepatan gerak dari sumber bunyi, kemudian dikalikan frekuensi yang dikeluarkan sumber bunyi. Oke, dari data soal kita pindahkan di sini. Keparambat bunyi di udara dari soal diberikan data sebesar U. Kemudian pendengarnya dalam keadaan diam. Keparambat bunyi di udara dari soal diberikan sebuah nilai sebesar U. Kemudian kecepatan dari pendengar, ingat pendengarnya dalam keadaan diam, jadi boleh plus boleh minus karena nilainya hanyalah 0. Ini menyebutnya keparambat bunyi di udara adalah data sebesar U. Pada kasus ini, sumber bunyi A ini kan mendekati P. Ini dapat kita asosiasikan. Sumber ini kan CT. Jadi kalau CT yang cantik ini mendekati Paijo yang biasa saja, otomatis si CT ini kan tidak normal. Sehingga kalau tidak normal, maka VS-nya kita tulis minus. Minus berapa? VS-nya tadi dari soal memberikan data 0,25 U. Maka kita tuliskan di sini 0,25 U.
kalikan dengan frekuensi yang dikeluarkan sumber bunyi adalah F. Sama dengan U kalikan dengan frekuensi dibagi dengan 0,25U, jangan lupa, dibagi U dikurangi 0,25U adalah 0,75U. Kemudian U-nya kita sontreng saja. Ini kita sontreng berarti putus, ini kita sontreng berarti putus. Sehingga kita dapatkan bahwa 0,75 itu adalah 3/4. Dan kalau kita balik menjadi 4/3, ini adalah 4/3 F. Itulah frekuensi yang terima pendengar akibat sumber yang A. Langkah yang kedua, berarti kita harus mencari frekuensi yang diterima pendengar akibat sumber yang B. Langkah yang kedua, ini tadi langkah 1. Nah, langkah yang kedua akibat sumber bunyi yang B. Kita tuliskan kembali bahwa frekuensi yang diterima oleh seorang pendengar Fp nilainya tadi dirumuskan sama dengan P plus minus kecepatan gerak dari pendengar dibagi dengan parameter bunyi di udara plus minus kecepatan gerak dari sumber bunyi dikalikan dengan frekuensi sumber bunyi sama dengan parameter bunyi di udara tadi dari soal kita dapatkan sebuah data U. Pendengarnya dalam keadaan diam pada adalah 0. Parameter bunyi adalah U. Oke, untuk sumber bunyi yang B. Sumber bunyi yang B ini tetap masih dalam keadaan mendekati pendengar yang diam. Karena CCT yang cantik ini mendekati piezo yang biasa saja, berarti CCT kan tidak normal, maka kita tuliskan minus. Oke. Dan kita dapatkan kecepatan dari sumber bunyi B adalah N kalikan U. Maka kita pindahkan di sini N kalikan dengan U. Kemudian dikalikan dengan frekuensi sumber bunyi adalah F. Sama dengan ini U kalikan dengan frekuensi dengan U-nya kita keluarkan di sini. Kurang buka 1 minus N. Kemudian untuk menyederhanakan, U-nya kita sontreng saja. Kita sontreng putus, kita sontreng juga putus. Ya, frekuensi yang diterima oleh pendengar akibat sumber yang B sama dengan F dibagi dengan 1 minus N. Oke, kita sudah mendapatkan dua buah nilai frekuensi yang diterima oleh pendengar akibat sumber yang A dan juga akibat sumber yang B. Dari soal dikatakan bahwa delta frekuensi atau selisih frekuensi akibat sumber A dan sumber B nilainya sama dengan 1/12. Padahal delta frekuensi adalah frekuensi akibat sumber A dan akibat frekuensi sumber yang B. Maka kita tuliskan di sini akibat sumber yang A pendengar mendapat frekuensi 4/3 F. Akibat sumber yang B, pendengar mendapatkan frekuensi F bagi 1 minus N. Dan nilainya dikatakan bahwa delta F-nya adalah sama dengan 1/12 F. Oke, dari sini semua ruas mengandung variabel frekuensi, maka otomatis frekuensi boleh kita coret. Kita sontreng putus, juga kita sontreng putus, kita sontreng putus. Oke, kita lanjutkan dengan perhitungannya secara matematis. Ya, nanti 4/3 dikurangi 1/12 itu nilainya sama dengan 1/1 minus N.
Kemudian 4/3 dan 1/12 kita buat penyebut yang sama, yaitu 12. Maka 12 bagi 3 adalah 4, 4 kali 4 adalah 16, 16 kurangi 1 adalah 15. Sama dengan 1 dibagi 1 minus N. Oke, kita kalikan silang. 5 kali 1 berarti adalah 5. 15 kali 1 berarti adalah 15. Dikurangi 15N itu sama dengan 12. Sehingga dapat kita tuliskan 15N sama dengan 15 kurangi 12 adalah 3. Dari sini kita dapatkan bahwa N-nya sama dengan 3 dibagi 15, dan 3 dibagi 15 adalah 1/5. Atau bisa kita tuliskan 0,2. Kalau kita lihat pilihannya, maka dan kita jatuh pada option adalah BB. Itulah jawaban untuk soal nomor 3. Hal yang keempat, dua buah fluida yang berbeda massa jenisnya dimasukkan ke dalam ujung-ujung bejana U seperti pada gambar di atas. Jika ketinggian fluida 1 adalah 1 cm dan ketinggian fluida 2 adalah 8 cm, jika massa jenis fluida 2 0,8 gram per cm kubik, maka tentukan massa jenis fluida yang pertama. Dari soal ini kita mendapatkan data yang dapat kita tuliskan di sini. Diketahui bahwa ketinggian dari fluida yang pertama, atau kita tuliskan H1, itu nilainya adalah 10 cm. Sedangkan ketinggian dari fluida yang kedua adalah 8 cm. Jika massa jenis fluida yang kedua, ρ2, adalah 0,8 gram per cm kubik, maka tentukan massa jenis fluida yang pertama. Inilah data yang diberikan dari soal tersebut. Oke, kita bahas di sini. Kita asumsikan ini adalah sebuah titik, yaitu titik A, dan ini adalah sebuah titik namanya titik B. Titik A ditekan oleh cairan ρ1 setinggi 1, dan juga ingat ada udara luar di sini, P0. Titik B ditekan oleh cairan 2 setinggi 2, dan ingat juga oleh P0 yang ada di sini masuk. Kemudian, karena titik A dan titik B itu berada pada ketinggian yang sama, maka tekanan totalnya adalah sama. Sehingga dapat kita tuliskan bahwa PA nilainya sama dengan PB. Titik A, ingat tadi ditekan oleh udara luar sebesar P0 dan oleh cairan fluida yang pertama setinggi H1, maka adalah ρ1 dikalikan H1. Titik B ditekan oleh udara luar P0 dan juga oleh cairan ρ2, maka adalah ρ2 kalikan G kalikan dengan H2. Kalau kita lihat persamaan ini, baik ruas kiri maupun ruas kanan ada sebuah nilai P0, maka kita contreng terus semuanya. Tinggal ρ G H1 dan ini ρ G H2. Otomatis karena ada G yang sebelah kiri maupun sebelah kanan, maka G-nya sudah kita contreng hingga putus. Sehingga persamaan menjadi ρ1 kalikan H1 sama dengan ρ2 kalikan dengan H2. Inilah sebuah cara praktis yang dapat kita gunakan untuk melakukan eksekusi sebuah kasus tentang pipa U. Oke, data kita masukkan di rumus
praktis ini, row 1 adalah ditanya. Kita tuliskan row 1. H1 adalah 10 cm. Kemudian, row 2 adalah 0,8 gram per cm kubik dan H2 adalah 8 bagi dengan 10 sama dengan 0,8 dikalikan dengan 8 dibagi dengan 10. Maka kalau kita hitung dengan teliti, nilainya adalah 0,64. Satunya apa? Gram per cm kubik. Kalau kita lihat di pilihannya, maka pilihan kita jatuh pada option cendol. Soal yang kelima. Permukaan sebuah lempeng logam disinari dengan seberkas foton yang panjang gelombangnya 400 nanometer, menghasilkan energi kinetik elektron yang keluar sebesar 1,7 elektron volt. Jika menggunakan seberkas foton dengan panjang gelombangnya 600 nanometer, menghasilkan energi kinetik elektron sebesar 0,6 elektron volt. Energi kinetik elektron yang dihasilkan jika menggunakan seberkas foton dengan panjang gelombang 800 nanometer adalah berapa? Langkah yang pertama, kita cari frekuensi foton dengan panjang gelombang sebesar 400 nanometer. Ingat frekuensi adalah C per lambda, di mana C adalah 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon dibagi panjang gelombangnya adalah 400 nanometer. Berarti boleh kita tuliskan 4 kali 10 pangkat minus 7 meter. 3 per 4 itu adalah 0,75 kali 10 pangkat minus 7 naik ke atas dari plus 7, 7 dengan 8 dari 15. Jadi frekuensi foton yang pertama ketika panjang gelombangnya 400 nanometer adalah 0,75 kali 10 pangkat 15 Hz, dan ini menyebabkan elektron yang keluar dari logam mempunyai energi kinetik besar EK1 yang nilainya sama dengan 1,7 elektron volt. Kemudian frekuensi foton yang kedua sama dengan C per lambda yang kedua. Mohon maaf, ini adalah lambda yang pertama. Sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 dibagi lambda yang kedua adalah 600 nanometer. Maka boleh kita tulis 6 kali 10 pangkat minus 7 meter. 3 bagi 6 adalah 0,5. Kemudian pangkatnya 10 pangkat 15. Satuannya Hz. Ketika logam ditembak dengan foton yang frekuensinya adalah sebesar 0,5 kali 10 pangkat 15 Hz, ternyata elektron dari logam keluar atau lepas dengan energi kinetik sebesar EK2 yang nilainya adalah 0,6 elektron volt. Sekarang, berapakah frekuensi foton yang ketiga yang datang dengan panjang gelombang sebesar 800 nanometer ini? Maka kita cari terlebih dahulu. Frekuensi yang ketiga adalah C per lambda foton yang ketiga sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 dibagi lambda foton yang ketiga adalah 800 nanometer atau 8 kali 10 pangkat minus 7 meter. Oke, 3 per 8 itu adalah 0,375 kali 10 pangkat 15 Hz. Dan pertanyaannya, ketika foton yang datang dengan frekuensi 0,375 kali 10 pangkat 15 Hz ini, maka energi kinetik
elektron yang lepas adalah sebesar berapa. Langkah selanjutnya, kita pindahkan data frekuensi dan data energi kinetik elektron yang lepas dari logam ini. Langkah selanjutnya, kita pindahkan data-data frekuensi foton dan energi kinetik elektron yang lepas dari suatu logam ini ke grafik efek fotoelektrik, yaitu grafik hubungan antara frekuensi foton dengan energi kinetik elektron yang lepas. Frekuensi fotonnya ini kita buat pengali kali 10 pangkat 15 dengan satuannya adalah Hertz. Kemudian energi kinetiknya adalah dalam satuan elektron volt. Dalam satuan elektron volt. Oke. Data tadi kita dapatkan ketika frekuensinya adalah 0,75. Ketika frekuensinya adalah 0,75. Ternyata energi kinetik elektronnya adalah sebesar 1,7. Ini adalah 1,7 elektron volt. Jadi kalau ini nilainya adalah 0,5, ternyata energi kinetik elektron yang lepas dari logam adalah 0,6 elektron volt. Sekarang andai kata frekuensinya di sini adalah 0,375 Hz, maka berapakah energi kinetik yang ada di sini? Misalkan adalah sebesar. Kita gunakan teori perbandingan saja, bahwa delta EK 1,7 dengan 0,6, jadi delta EK 1,7 minus 0,6 dari delta EK dibanding delta frekuensi, berarti ada sama dengan gradien sebenarnya, 0,75 dikurangi dengan 0,5, ini harus sama dengan 0,6 dengan X. Berarti adalah 0,6 minus X dibanding dengan delta frekuensinya, berarti adalah 0,5 minus 0,375. Oke, 1,7 dikurangi 0,6 berarti adalah 1,1 dibagi dengan 0,75 dikurangi 0,5 adalah 0,25 sama dengan 0,6 minus X dibagi 0,125. Kemudian 0,125 kita contreng saja dengan 0,25, berarti yang ini adalah 1, yang ini adalah 2. 1,1 dibagi 2 adalah 0,55 sama dengan 0,6 minus X, sehingga kita dapatkan X-nya sama dengan 0,6 dikurangi 0,6 dikurangi 0,55 hingga sama dengan 0,05. Satuannya adalah elektron volt. 0,05 elektron volt. Kalau kita lihat di pilihan ini, maka jawaban kita jatuh pada option, yaitu adalah option B. Maka ini jawabannya adalah B. Sekian, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat untuk anak-anak dan adik semuanya. Semoga sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.